Oke, selamat pagi buat anak kami kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong. Ya, hari ini kita akan kembali belajar komputer. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak jelasin materinya, Bapak mengingatkan dulu, minggu depan kita akan kuis komputer. Jadi silakan kalian pelajari kembali catatan komputer kita, latihan komputer kita, dan video-video pembelajaran komputer kita ya. Kenapa? Karena soal-soal kuis nanti itu akan diambil dari catatan kedua tentang topiknya tentang mengubah tampilan desktop, kemudian latihan kedua kita, dan video-video pembelajaran kita sebelumnya. Oke, jadi Bapak ucapkan selamat belajar dan selamat belajar kembali materi yang kemarin ya. Nah, yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah Bapak akan jelasin bagaimana tentang tugas portofolio kita. Yang kedua, Bapak akan jelasin singkat tentang salah satu tools pada Microsoft Paint yang disebut namanya Select Tool. Select Tool ini sering digunakan dalam kegiatan menggambar kita pada Microsoft Paint. Select Tool ini sangat membantu kita pertama dalam menghapus gambar, kedua ketika kita mau memperbanyak gambar kita, yang ketiga ketika kita pengen menggabungkan dua buah gambar atau lebih. Nah, sekarang kalian silakan perhatikan penjelasan berikut ini, oke? Sekarang Bapak akan jelasin bagaimana cara mengerjakan tugas portofolio kelas 3. Nah, kita lihat dulu detail tugasnya ya. Tugasnya adalah buatlah gambar tampilan desktop komputer kalian masing-masing dan bagian-bagiannya. Itu ada folder, shortcut, icon, taskbar, dan tombol start. Nah, kemudian buat keterangan bagian-bagian desktopnya. Jadi, kalian coba jiplak gambar tampilan desktop kalian masing-masing, kerjakan di kertas Surface, yang artinya kalian tidak boleh print. Yang artinya kalian harus buat sendiri dengan menggunakan pensil, kemudian nanti diwarnai dengan warna yang menarik. Nah, kemudian di sini poin kedua adalah buat keterangan bagian-bagian desktopnya, yang artinya kita harus buat kasih panah di bagian-bagiannya. Apakah ini termasuk folder, apakah itu termasuk shortcut, icon, taskbar, dan tombol start. Jadi kita kasih tanda panah-panahnya ya. Oke, Bapak akan kasih tahu contohnya seperti ini. Contohnya ini adalah tampilan desktop kita. Nah, kalau kita lihat di sini, itu ada beberapa komponen dalamnya. Misalnya, yang paling atas namanya apa? Recycle bin. Recycle bin termasuk apa? Kalau kita lihat ciri-cirinya, ini termasuk ke dalam icon. Berarti nanti kita kasih tanda panah, ini termasuk ke dalam icon. Oke, kemudian ini ada, ingat kalau dia bentuk buku warna kuning namanya apa? Folder. Kita kasih nama folder. Kemudian namanya apa nih? Berkas. Ini artinya folder bekas. Kemudian ini apa? Yuk, kalau kita lihat ciri-cirinya, ada tanda panah di bawahnya. Berarti namanya apa? Shortcut. Di bawahnya juga sama. Ini kita bisa kasih nama menjadi, kita kasih tanda panah, ini namanya shortcut. Oke. Nah, kemudian yang ini namanya apa nih? Ada tanda panah di bawahnya nggak ada, berarti namanya apa? Icon. Ini warna kuning seperti buku, namanya folder. Nah, kemudian yang di bawah sini, yang kotak ini namanya apa? Ini namanya taskbar. Kemudian yang bulat ini namanya apa? Namanya tombol start. Kemudian namanya apa? Yang gambar di belakang ini namanya adalah gambar wallpaper, karena harusnya kita tulis sini ya. Ini gambar wallpaper atau background. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini tadi pertama. Nah, kalau kita lihat di sini, dari yang pertama dulu namanya apa tadi? Ada gambar, berarti namanya adalah icon. Kemudian ini apa namanya? Folder, nanti tulis folder. Ini juga folder, ini juga folder, nanti kalian tulis sendiri folder. Ini folder. Jadi kalian analisa dulu ya, apakah termasuk icon, folder, atau shortcut yang di sini ya. Nah, jadi kalau ini kebetulan semuanya ini adalah folder kecuali paling atas icon. Jadi ini folder. Jadi nanti kalian tulis folder ya. Jadi lihat dulu gambarnya, baru tentukan dia bagian apa. Contoh yang ketiga seperti ini.
Nah, ini lebih bervariasi lagi dia. Nah, ini disebut apa sebagai apa? Ini disebut sebagai icon. Ini apa? Folder. Ini icon. Ini icon. Ini ada tanda panahnya tadi, Bo? Tidak ada, berarti namanya apa? Icon. Ini icon. Ini juga icon. Icon. Yang di sini namanya apa? Yang bulat ini tombol start. Kemudian kotak di bawah sini namanya apa? Taskbar. Kemudian gambar ini namanya apa? Wallpaper. Jadi satu persatu kita sebutkan nama-namanya agar jelas kelihatannya. Yang di sini juga contoh kedua tadi kita lupa. Ini namanya apa? Yang bulat ini tombol start. Tombol start. Kemudian ini namanya apa? Taskbar. Dan gambar ini namanya wallpaper atau background. Wallpaper. Nah, misalnya ini kertas HP sekalian, jadi nanti kalian gambar icon-iconnya, misalnya di sini icon recycle bin, terus kalian tulis recycle bin, kemudian ada icon pen, misalnya ada pen, nah terus kemudian tulis pen, kemudian misalnya ada icon Microsoft Word seperti ini. Nah, kalian tulis juga namanya ya, Microsoft Word. Nah, setelah itu jangan lupa nanti taskbarnya digambar juga. Ini taskbar. Di sini kalian buat start menunya. Di sini ada gambar benderanya. Kemudian di sini kalian gambar wallpapernya. Misalnya wallpapernya ada gambar awan atau gambar matahari, sesuai dengan komputernya masing-masing ya. Nah, kemudian nanti di sini kita buat panah-panahnya, keterangannya ini termasuk apa? Ini tadi termasuk icon, ini termasuk shortcut, misalnya ini termasuk shortcut. Kemudian nanti misalnya ada folder di sini. Foldernya misalnya namanya belajar. Nah, ini kalian kasih tahu namanya apa? Misalnya namanya folder. Nah, di sini namanya apa? Yang bawah ini namanya taskbar. Nah, di sini nanti ada tanggalnya, jamnya, misalnya jam 07.00 dan seterusnya. Oke, nanti kalian buat bagus, buat yang rapi, kemudian diwarnai, dan jangan lupa keterangan untuk bagian-bagiannya. Oke, bisa? Itu saja tugas portofolio kita. Ingat, kerjakan di kertas HVS, tidak boleh di print, hanya dikerjakan sendiri dengan menggunakan pensil dan pensil warna. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang Microsoft Paint. Di Microsoft Paint kita akan belajar satu tools yang disebut dengan Select Tool. Nah, masih ingat cara buka Microsoft Paint? Klik Start, kemudian pilih All Programs. Setelah itu kita tarik ke bawah scroll barnya, kita cari aksesoris, kemudian cari Paint. Nah, Paintnya sudah muncul. Select Tool gunanya bermacam-macam. Pertama, nanti bisa untuk menggeser gambar, memotong gambar, membuat gambar jadi banyak, kemudian bisa menggabungkan gambar juga. Nah, misalnya kita punya gambar, dua buah gambar dengan warna berbeda. Nah, Select Tool itu yang ini, yang dia ada gambar kotak persegi tapi dengan garis putus-putus. Nah, dengan Select Tool kita bisa menggeser gambar tersebut. Jadi kita tidak perlu menghapusnya kemudian kita gambar ulang, tidak. Kita cukup select-nya, kotakin, kita kurung gambarnya, kemudian kita klik tengahnya, kita geser. Nah, ini dia. Oke. Nah, dengan Select Tool juga kita bisa memotong gambarnya. Misalnya kita klik Select Tool-nya, kita mau potong bagian tengahnya, kita bisa kotakin, kemudian kita geser. Nah, itu dia ya. Untuk kalau ada untuk mengulanginya lagi, kita bisa klik icon undo. Nah, kemudian tadi sudah menggeser, sudah memotong, sudah. Kemudian kita juga bisa menggabungkan gambar. Misalnya kita mau gabungkan yang bulat dengan gambar jejer genjang nih, dengan gambar bola ketupat ini. Dan kita gabungkan. Tapi ternyata ada bagian putih yang menghalangi gambar tersebut untuk bergabung. Nah, bagian putih ini disebut namanya opacity. Nah, atau disebut sebagai background dari gambar yang kita select tadi. Nah, untuk menggabungkannya kita nanti bisa mengklik di sini namanya transparent selection, yang artinya backgroundnya atau opacity-nya dihilangkan.
Nah, kita coba lagi ya, kita kotakin, kita tempel, dan ternyata bisa. Oke. Nah, fungsi yang lain dari select tool adalah kita bisa membuat gambar menjadi banyak, mengcloning, menduplikasi namanya. Caranya gimana? Kita blok, kemudian nanti kita bisa tekan tombol CTRL atau Ctrl C Ctrl V. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat satu gambar menjadi lebih banyak. Kita undo. Ini juga bisa kita perbanyak lagi. Dengan select tool juga kita bisa membuat berbagai macam gambar-gambar yang menarik dengan gabungan-gabungan dari misalnya gabungan dari lingkaran dengan ini misalnya kita bisa membuat seperti gambar macam-macam lah. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan khususnya tentang tugas portofolio, silakan ditanya langsung ke guru komputernya. Silakan tanya ke Pak Samuel atau ke Miss Kristanti, karena yang lebih tahu tentang tugas itu adalah guru komputernya. Oke, jangan tanya dulu kali kelas, tapi langsung tanya ke guru komputernya. Nah, untuk tugas portofolio, silakan kalian kerjakan dan kumpul hari Sabtu nanti, tanggal 19 September 2020. Oke? Jangan lupa juga minggu depan kita kuis, jadi persiapkan dirimu untuk ujian komputer, baca-baca lagi catatanmu, latihanmu, dan perhatikan kembali video-video pelajaran sebelumnya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.